Hai semua, pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang mengangkat cerita yang cukup unik. Di mana pada umumnya hantu digambarkan sebagai makhluk bengis dan berbahaya, tapi di film Mama ini hantu digambarkan dengan sosok perempuan berambut panjang dan memiliki sisi kemanusiaan, khususnya sisi keibuan. Agar tidak banyak basa-basi, kita langsung masuk ke ceritanya. Terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Yang pastinya kamu juga harus aktifkan bel notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan update dari channel ini. Thank you. Di awal film kita diceritakan seorang laki-laki bernama Jeff yang membunuh istri dan rekan kerjanya karena krisis keuangan saat itu. Karena takut, ia kemudian kabur dengan membawa kedua anaknya, yaitu Victoria berusia 3 tahun dan Lily berusia 1 tahun. Di dalam perjalanan, Jeff mengendarai mobil dengan kecepatan penuh hingga membuat Victoria ketakutan dan meminta ayahnya untuk mengurangi kecepatan. Bukannya mengurangi kecepatannya, Jeff malah membentak anaknya karena ia merasa terganggu dengan ucapannya. Namun, tiba-tiba saja mobilnya kehilangan kendali dan mereka mengalami kecelakaan di mana mobil mereka terperosok jatuh ke jurang. Untung saja mereka selamat dari kecelakaan itu, tapi mobil mereka tak bisa digunakan lagi. Akhirnya, Jeff mengajak anaknya menyusuri hutan itu dan mereka pun menemukan sebuah gubuk di tengah hutan itu. Kemudian Jeff mengajak anaknya untuk masuk ke dalam gubuk tersebut. Dan di dalam gubuk itu, Jeff menyalakan api untuk menghangatkan tubuh. Victoria dan Lily pun menghangatkan tubuh di dekat api itu. Sementara itu, Jeff pergi ke sisi lain dari gubuk itu. Kemudian dia tertunduk dan menangis di sana. Karena putus asa, Jeff mencoba bunuh diri, tapi niatnya itu diurungkan dan dia pun menemui anaknya dan mengajak Victoria bicara. Jeff kemudian melepas kacamata Victoria sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas dan dia meminta Victoria untuk melihat keluar jendela. Victoria pun menurutinya. Sambil menahan air mata, Jeff mengangkat pistol ke kepala Victoria. Tiba-tiba saja muncul sosok misterius yang membunuh Jeff. Sosok misterius itu kemudian merawat Victoria juga Lily seperti anaknya sendiri. 5 tahun sudah berlalu sejak tragedi itu. Lucas, saudara kembar identik Jeff, masih berusaha menemukan saudara dan 2 keponakannya. Ia percaya bahwa 2 keponakannya sampai sekarang masih hidup. Karena hal itu, ia kemudian menyewa pemburu untuk mencari mereka ke seluruh pelosok negeri. Saat pemburu sewaan itu berada di tengah hutan, ia menemukan sebuah mobil rusak yang terlihat mengalami kecelakaan. Pemburu itu pun kemudian menyelusuri hutan di sekitar itu dan mereka menemukan sebuah rumah tua yang terlantar. Setelah mereka masuk ke dalam rumah tua itu, terlihat di dinding penuh dengan lukisan anak-anak dan mereka juga menemukan 2 sosok mengerikan berwarna hitam di atas kulkas. Mereka kemudian memutuskan untuk menelpon Lucas dan istrinya Annabelle untuk menyampaikan kalau mereka telah menemukan kedua anak dari abangnya, yaitu Victory dan Lily. Victory dan Lily kemudian dievakuasi oleh tim penyelamat, lalu diserahkan dan dirawat di lembaga sosial milik Dr. Gerard. Saat ditemukan, keadaan Victory dan Lily sangat tidak terurus dan mereka cenderung berperilaku seperti hewan liar, bahkan Lily tidak dapat berbicara bahasa manusia dengan benar. Beruntung saat Victory diberi kacamata, ia masih dapat mengenali Lucas, walaupun awalnya ia mengira Lucas adalah ayahnya. Sementara itu, Lily sama sekali tidak mau mendekat dan dia memilih bersembunyi di bawah tempat tidur. Kemudian Lucas dan Annabelle memutuskan untuk mengadopsi Victory dan Lily. Namun, Lucas dan Annabelle harus bersaing dengan Nyonya Pawlowski, bibi dari pihak ibu, untuk mendapatkan hak asuh dari mereka berdua. Karena Dr. Gerard masih ingin meneliti kejiwaan kakak beradik itu, terutama ia tertarik pada sosok orang tua yang memberi makan,
menyanyi dan melindungi mereka selama 5 tahun. Akhirnya Dr. Gerard pun menyarankan Lukas dan Annabel untuk tinggal di rumah yang lebih besar agar bisa memenangkan persidangan. Dengan saran dan bantuan Dr. Gerard itu, Lukas berhasil memenangkan hak asuh dari Victory dan Lily. Akhirnya Victory dan Lily dibawa ke rumah barunya Lukas, dan sesampainya di sana, Victory dengan cepat bisa beradaptasi dengan rumah barunya, tapi Lily selalu bersembunyi di balik punggung Victory. Ketika makan malam, Lily lebih memilih duduk di lantai, sementara yang lain duduk di atas kursi. Dan saat tidur, Lily memilih tidur di kolom tempat tidur, meskipun ada tempat tidur yang besar untuknya. Dr. Gerard yang sedari awal mengamati perkembangan anak-anak tersebut semakin penasaran dan terus melakukan penelitian terhadap Victory. Dan Victory pun menceritakan bahwa dia selama ini diasuh oleh Mama. Namun ia tidak menceritakan siapa itu Mama. Sementara itu, Lukas dan Annabel mulai mendapatkan teror-teror yang mengerikan dari sosok Mama sejak Victory dan Lily tinggal bersama mereka. Hingga pada suatu malam, Annabel merasa ada seseorang di dalam rumah. Lukas pun memutuskan untuk melihat-lihat sekeliling rumah, dan saat Lukas hendak memeriksa lantai bawah, ia melihat seekor kupu-kupu hitam menempel di dinding dan membuat lubang gelap di sana. Lukas pun memperhatikan kupu-kupu itu, dan saat Lukas hendak mendekat, tiba-tiba keluar bayangan hitam yang mengejutkan Lukas hingga membuat ia terjatuh dari tangga dan harus dibawa ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, Annabel mau tidak mau harus mengawasi anak-anak itu sendiri. Ia pun berusaha meskipun ia tidak biasa dengan anak-anak. Pada keesokan harinya, Dr. Gerard pun mengunjungi anak-anak dan dia menemukan sebuah boneka kayu yang menyeramkan di kamar mereka. Lalu Victory mengatakan kalau boneka itu adalah mainan yang dibuat oleh Mama. Di malam harinya, sesudah mengantarkan anak-anak ke kamar, Annabel pun tidur di kamarnya. Sementara itu, Lily terbangun dari tidurnya, lalu ia membangunkan Victory dan mengatakan kalau Mama datang. Annabel yang sedang tidur akhirnya terbangun dari tidurnya setelah mendengar senandung aneh dari kamar Victory dan Lily. Annabel pun kemudian memutuskan untuk mengecek ke kamar mereka. Di sana dia menemukan Victory dan Lily sedang bermain dengan hebohnya. Lalu Annabel melihat pintu lemari setengah terbuka dan dia pun mendekatinya, tapi Victory melarangnya. Namun Annabel tetap menutup pintu lemari itu dan tidak memeriksa isinya. Lalu kemudian menyuruh anak-anak untuk tidur. Keesokan harinya, Annabel menceritakan pada Dr. Gerard kalau ada seseorang yang mendatangi anak-anak. Annabel yakin kalau orang yang bersenandung itu seorang wanita. Tapi Dr. Gerard menyatakan kalau kemungkinan besar Victory lah yang bersenandung karena dia menderita kepribadian ganda sehingga dia memposisikan dirinya sebagai Mama. Sementara itu di rumah sakit terjadi hal yang aneh. Lukas yang koma mendapat penglihatan arwah Jeff yang menyuruh dia untuk menyelamatkan anak-anaknya dan dia harus pergi ke pondok. Penglihatan itu membuat Lukas tersadar dari koma. Lalu pada keesokan harinya, Annabel dan anak-anak mengunjungi Lukas di rumah sakit. Victory bisa berinteraksi dengan baik, sementara Lily memilih bersembunyi di bawah tempat tidur sambil memakan bangkai kupu-kupu. Pada suatu hari, Annabel memergoki Victory sedang menangis sendirian di kamar mandi. Annabel bertanya ada apa, tapi Victory hanya mengatakan kalau dia tak ingin melihat Annabel terluka. Annabel pun berniat mengelus kepala Victory, tapi Victory menepis dan melarang Annabel melakukan itu. Karena hal itu membuat Mama merasa cemburu. Victory lalu meninggalkan Annabel yang kebingungan. Di suatu hari, Dr. Gerard bertanya pada Victory tentang sosok Mama ini, tentang pondok di tepi danau, di mana dia tinggal,
apakah dia mengikuti mereka ke rumah itu. Lalu Dr. Gerard memperlihatkan sebuah foto pada Victory, tapi Victory malah menjerit dan tiba-tiba saja Dr. Gerard melihat bayangan gelap muncul dari dinding. Lalu dia buru-buru pergi dari rumah itu tanpa mengatakan apapun pada Annabel yang kebingungan. Di malam harinya saat Annabel tidur, ia mengalami penglihatan di mana dia berada di tubuh seorang wanita yang merebut bayi dari tangan biarawati. Lalu melarikan diri hingga akhirnya ia terjebak di tepi danau dan memutuskan untuk terjun sambil membawa serta bayinya. Annabel tersadar begitu dia tercebur ke air dan dia melihat Victory berdiri di pintu kamarnya sambil memandang ke bawah ranjang. Annabel pun menanyakan ada apa di bawah, tapi Victory tidak mau menjawab dan ternyata ada sosok mengerikan di bawah ranjang dan akhirnya menaiki tempat tidur dan menyerangnya. Annabel pun menjerit dan kembali terbangun dari mimpi. Di malam itu juga Mama datang mengajak Lily pergi. Lily mengajak Victory tapi ia memilih untuk tinggal. Akhirnya Lily pergi sendiri dengan keluar dari jendela. Sementara itu Dr. Gerard yang sudah sampai di gubuk tua itu dan harus berhadapan langsung dengan sosok arwah Mama yang gila dan akhirnya tewas di rumah itu. Pada keesokan paginya Annabel bangun dari tidur lalu mengecek kamar anak-anak dan dia menyadari kalau Lily menghilang. Saat dia melihat keluar, dia melihat Lily tidur di halaman dalam keadaan kedinginan. Lalu dia membawa Lily ke dalam rumah dan berusaha memeluknya. Lily yang liar sangat sulit untuk dipeluk, tapi Annabel tetap memaksa sampai akhirnya Lily menyerah dan bersedia dipeluk. Annabel senang karena akhirnya Lily mau dipeluk dan mau berkomunikasi meski terpatah-patah. Pada hari itu juga Annabel memaku jendela di kamar anak-anak agar mereka tidak bisa keluar dari jendela. Setelah itu Annabel melihat bayangan gelap di kamar anak-anak dan ketika ia menyadari kalau Victory dan Lily berada di dapur menunggu sarapan, akhirnya dia menyelidiki ke dalam lemari tapi dia tidak menemukan apa-apa. Kemudian Annabel menanyai tentang sosok Mama pada Victory, tapi dia tidak mau berbicara. Annabel lalu menghubungi ponsel Dr. Gerard, tapi selalu terhubung ke voicemail. Hingga pada akhirnya tanpa sengaja ia menemukan berkas milik Dr. Gerard yang tertinggal ketika dia pergi terburu-buru dari rumah itu. Di sana ia melihat foto seorang wanita yang disisipkan di antara halaman buku. Ternyata wanita itu adalah seorang ibu yang melarikan diri dari rumah sakit jiwa dan membawa bayinya untuk terjun dari tebing. Di sini terungkap siapa sosok Mama yang selama ini bersama dengan Victory dan Lily. Annabel pun kemudian pergi ke kantor Dr. Gerard, namun Dr. Gerard tak ada di kantornya. Annabel pun kemudian masuk diam-diam ke ruangan Dr. Gerard dan mengambil data penelitian atas Victory dan Lily. Di malam harinya, sosok Mama tersebut mulai menampakkan dirinya pada Annabel dan mencoba membunuh Annabel, namun dicegah oleh Victory. Dan ketika Annabel dalam keadaan tak sadarkan diri, Mama membawa Victory dan Lily ke tebing di mana dulu ia melompat bunuh diri. Saat Annabel tersedar dari pingsan, dia tak menemukan Victory dan Lily. Kemudian Annabel mengendarai mobil menuju gubuk untuk mencari Victory dan Lily. Dalam perjalanan dia mencoba menghubungi Lucas, namun Lucas tidak dapat dihubungi. Saat mulai mendekati lokasi gubuk, tiba-tiba saja ada sosok pria berjalan terompang-ambing menyeberang jalan. Dan ketika melihat sosok tersebut, ternyata itu adalah Lucas. Akhirnya mereka berdua pun pergi mengunjungi gubuk, namun dia tidak mendapati Victory dan Lily. Dan ketika Annabel memandang ke atas tebing yang tidak jauh dari gubuk itu, ia melihat Victory dan Lily di sana. Annabel dan Lucas pun berlari menuju tebing tersebut. Ternyata di sana sosok Mama tersebut berniat membawa mereka ke dasar danau, di mana Lily datang pertama kali ke arah Mama
tapi ditahan oleh Lukas. Sosok mama yang melihat itu marah dan akan membunuh Lukas. Tapi ketika Annabel menunjukkan tulang belulang anaknya yang terbungkus kain lusuh, sosok mama itu pun mengambilnya dari tangan Annabel lalu bersenandung sambil memeluknya. Di sini mama berubah menjadi sosok yang anggun dan cantik. Tapi dia tersadar kembali ketika Lily memanggilnya dan ia pun berubah menjadi sosok yang menyeramkan dan mencoba merebut Victory dan Lily. Lukas pun pingsan setelah diserang oleh sosok mama, sementara Annabel dihempaskan oleh mama sampai terjatuh tak berdaya. Namun dengan kekuatan yang tersisa, ia terus merangkak untuk merebut Victory dan Lily. Hingga akhirnya ia berhasil menarik tali baju Victory sehingga tarikan mama tertahan. Mama lalu menengok ke belakang dan melihat Victory menangis. Ia pun mendekat dan menghapus air mata Victory. Victory berkata, "Selamat tinggal mama, aku menyayangimu." Sosok mama itu mulai menerima keputusan dari Victory, sementara Lily tetap tidak mau pergi jauh dari sosok mama. Lily pun diselubungi sang mama mirip kepompong, kemudian jatuh ke bawah dan berubah menjadi ratusan kupu-kupu. Tinggallah Victory, Annabel dan Lukas di sisi tebing. Mereka saling berpelukan dan melihat kepergian Lily bersama sang mama, dan film pun tamat.